Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'. Anandaku mahasiswa program studi pengembangan masyarakat Islam dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini izinkanlah saya berbagi informasi, berbagi pengetahuan, sedikit pemahaman terhadap ayat-ayat Allah sebagaimana terdapat dalam Al-Quranul Karim. Pada suatu ketika saya mendengarkan ceramah dari Prof. Muhammad Quraisy Shihab. Beliau waktu itu membahas tentang surat Al-Bilad. Ketika sampai pada waktu pembacaan ayat yang menyebutkan bahwa falak tahamal aqabah, bahkan mereka tidak mau menempuh jalan yang sulit. Wa ma adraka mal aqabah, adakah kamu tahu apa jalan yang sulit itu? Fakku raqabah. Prof. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa jalan yang sulit itu yang pertama adalah melepaskan seseorang dari belenggu yang mengikatnya. Maka di dalam terjemahan itu dikatakan membebaskan para budak. Karena memang waktu itu budaklah yang terikat dengan majikannya. Sehingga fakku raqabah itu dapat diartikan memerdekakan atau membebaskan para budak. Namun kembali tersentak pengetahuan saya bahwa dalam konteks ilmu pengembangan masyarakat ini, ayat ini dalam sekali maknanya. Membebaskan seseorang dari belenggu yang mengikatnya. Dalam artian ini adalah kelompok orang-orang yang termarginalisasikan. Kelompok-kelompok yang rentan, yang mungkin dalam istilah pengembangan masyarakat Islam, ini adalah kelompok kaum du'afa, kelompok lemah. Mereka rentan terbelenggu dari kekuasaan, baik kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan politik, kekuasaan sosial, bahkan kekuasaan ekonomi. Sehingga kelompok-kelompok yang lemah ini seringkali terzolimi, hak-haknya tidak diberikan, kewajibannya pun kadang-kadang dikebiri, sehingga partisipasi masyarakat bawah hanyalah semu belaka. Contohnya dalam pemerintahan, walaupun pemerintahan berkoar-koar mengatakan partisipasi masyarakat, pembangunan yang berpusat dari bawah. Namun kadang-kadang karena pemerintah punya kebijakan, yang kebijakan itu harus dilaksanakan. Kemudian pemerintah punya tujuan, yang tujuan itu harus tercapai. Sehingga kadangkala hak-hak masyarakat bawah itu terabaikan. Nah, apa hubungannya dengan ayat ini? Fakku raqabah, membebaskan
seseorang dari belenggu yang mengikatnya. Artinya kita sebagai fasilitator pembangunan, penggerak pembangunan, pendamping masyarakat, kita harus berkomitmen untuk membebaskan masyarakat, ya, terutama masyarakat dampingan kita dari segala bentuk beban yang membelenggunya. Nah, ini artinya adalah pemberdayaan, ya. Jadi saya memaknai ayat ini sangat dalam sekali, terutama untuk nilai-nilai dalam pengembangan masyarakat Islam. Kita diminta untuk terus berkomitmen berpihak kepada kepentingan masyarakat bawah. Kita tidak bisa dikatakan netral. Para penggerak pembangunan, fasilitator, aktivis itu harus berpihak. Harus berpihak kita pada kepentingan masyarakat bawah. Harus berpihak kita kepada kelompok-kelompok yang terabaikan, yang terzalimi hak-hak mereka oleh kekuasaan. Nah, disinilah titik berdirinya kita untuk menekuni profesi community worker secara profesional dan islami. Inilah penyingkapan yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat tersebut. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat kita renungkan dan kita gali lagi, karena memang lanjutan dari ayat tersebut itu berkaitan dengan kelompok kaum-kaum yang lemah. Maka bisa kita dalami kelompok kaum-kaum du'afa dalam ayat tersebut. Dulu saya pernah membuat artikelnya, tapi waktu itu saya memberi judul adalah gerakan sosial atau aksi sosial dalam surat Al-Bilad. Nah, sekarang ini ternyata ayat tersebut kalau kita dalami lagi itu memasuki ranah aksiologis, nilai-nilai, komitmen, sikap, berpihak kepada kepentingan masyarakat. Demikian penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemberdayaan.